Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kita, Unas Kampus Penggerak Kewirausahaan. Kembali lagi bersama Reksa Sandani di sini tentunya yang akan mengulik seputar program studi yang tersedia di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tentunya. Halo sobat Unas gitu ya. Ubur-ubur ikan lele, jangan di-skip, tetap pantangin ya seputar Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Bergabung bersama Rekso kali ini ada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Selamat siang Ibu. Siang, Mas Rekso. Bu Vidya Ya, gitu ya Bu Vidya. Bagaimana kabar hari ini Bu Vidya? alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Bisa duduk di sini dengan Mas Rekso. Ada pekerjaan yang bikin sepaneng hari ini Bu? Oh, kalau nanya pekerjaan ini banyak loh, banyak Banyak banget. gitu ya yang Iya, bikin sepaneng gitu ya Bu. banyak banget. Bikin beban nggak Bu? Bebannya enggak, cuman mau nggak mau harus kita jalani. Harus dijalani dan Iya, kita dinikmati harus gitu ya Bu. lewati. Benar. Kita akan mengulik seputar Ya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Lebih oke. tepatnya kita akan berbincang terkait pendidikan nih ya Ya, Bu. Sebelum mendalam gitu ya, mungkin ini sudah mendalam sih. Mendalam iya, sih. iya, iya. Kalau berkaitan tentang pendidikan ini kayaknya panjang lebar gitu ya Bu. Menurut Bu Vidya, menurut kacamata Bu Vidya, pendidikan di Indonesia ini bagaimana untuk saat ini, Bu? Iya, kalau dari saya ya, pendidikan di Indonesia saat ini memang sudah mulai ada perubahan ya. Perubahannya itu kalau kita lihat secara umum ya, Mas ya. Iya, Kita lihat secara umum dari kacamata saya sebagai dosen nih. dosen. Ya, eee, pendidikan di Indonesia ini sudah mulai berangsur banyak perubahan. Ditandai dengan adanya perubahan kayak tadi kurikulum ya, kurikulum merdeka. Perubahan dari tahun ke tahunnya, dari setiap periode ke periodenya ini, ada banyak hal yang memang kurikulum itu kan berubah-ubah, sifatnya kurikulum ini kan tidak statis ya, Iya, berubah-ubah. Nah, perubahan itu memang sebenarnya didasarkan pada hal-hal yang memang, apa sih kebutuhan peserta didik nih? Kebutuhan siswa di sekolah ini apa sih? Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu yang menjadi eh, PR ya sebenarnya ya. PR-nya pemerintah nih. PR-nya pemerintah untuk menuntaskan pendidikan, mengentaskan tentang hal-hal yang ini harus diubah nih, harus diubah, harus diubah. Kalau saya lihat sekarang ini sudah mulai ada perubahan, tapi nggak tahu nih menteri baru gimana. apakah juga akan berubah? Kalau Nah, berubahnya itu pasti ya, Bu. berubahnya itu pasti Mas Rekso, tapi tidak mengurangi hal yang sudah dipatenkan sebelumnya. Mungkin Hmm, ada perubahan seperti revisi lah ya, iya. kayak gitu. Ini Bu Vidya kan backgroundnya tenaga pendidik gitu ya, Bu. Iya, Pendidik gitu, iya, dosen gitu iya, ya, Bu. heeh. Dengan menghadapi yang berubah-ubahnya kurikulum, itu kan saya yakin pun itu memerlukan waktu untuk beradaptasi nih, Bu. Ya, Betul, betul. penyesuaiannya Bu Vidya sendiri sebagai tenaga pendidik atau dosen nih, bagaimana Bu menghadapinya itu Iya, seperti itu? kebetulan yang dihadapi oleh kami itu dari prodi PGSD ya. Yang kami hadapi adalah mau membentuk seluruh mahasiswa ini dibentuk menjadi calon guru SD yang kreatif, inovatif, Menginspirasi gitu ya, Bu. inspiratif. Jadi semuanya ya. Eh, Banyak hal yang harus kita pahami dulu, kayak contohnya kurikulum ini sifatnya dinamis. Setidaknya kita harus belajar. Kita harus memahami dulu sebelum eh, mahasiswa pun juga harus tahu. Sebelum mahasiswa tahu kan dosennya juga harus Harus belajar tahu dulu, Bu. dulu. Kalau nggak belajar, kalau dosennya nggak paham juga, gimana jadinya mahasiswa saya nanti nih? Profil lulusannya PGSD nanti jadinya gimana nih kalau nggak tahu tentang update yang terbaru di Benar. lapangan kayak gitu. Jadi salah satunya itu kita tetap mempelajari tentang kurikulum merdeka. Jadi kebetulan ada juga beberapa teman-teman, termasuk saya juga, jadi fasilitatornya program sekolah penggerak. Ya ini tempo hari itu untuk eh, apa ya? Program sekolah penggerak ini untuk memberikan apa?
sambungan informasi dari kementerian ke guru-guru SD tentang ini loh kurikulum yang sekarang bentuknya seperti ini kayak gitu. Berarti yang saat ini dijalankan kurikulum merdeka gitu ya. Kurikulum merdeka gitu. Kurikulum merdeka. Wah, kalau bicara terkait merdeka ini sepertinya diberikan kebebasan ya, bebas Iya, gitu ya, Bu. Merdeka, bebas gitu. merdeka. Itu berarti mahasiswa ini bakalan memperoleh kesempatan yang luar biasa tentunya ya, Bu. Bukan hanya teori, bukan hanya mengikuti perkuliahan di kelas saja, namun juga ada yang mengharuskan terjun ke lapangan. Kalau di Iya, program betul. studi PGSD sendiri itu seperti apa, Ibu? Ada, Mas. Di PGSD ini ada mahasiswa juga. Jadi di semester 6. Semester 6 Kegiatannya di semester 6 mereka itu magang. ada magang Magangnya kemana? Magangnya di di sekolah. sekolah karena Jadi sesuai guru ya, ngajar kayak benar benar benar. gitu. Nah, cosplay jadi guru. Cosplay terlebih Cosplay. dahulu Iya, sebelum menjadi benar. guru beneran gitu ya, Nah, Bu. sebelumnya itu mereka juga harus menempuh mata kuliah namanya micro teaching. Di lab micro teaching. Jadi kita ada lab micro teaching. Mahasiswa ini praktek dulu nih. Oh, dibekali terlebih dahulu Ada ya, Bu. semester 5 mereka harus bisa ngajar di ruang micro teaching itu. Iya, Namanya mikro, pembelajaran benar mikro benar. gitu. Ya nggak lucu gitu ya, Bu, kalau Iya, sesudah benar. penerjunan lapangan telah melakukan magang Iya, tanpa harus dibekali terlebih dahulu gitu benar. ya, Bu. Iya. Malah nanti kaget mahasiswa yang Ba- melakukan magang. Wah, ini harus bagaimana ini menghadapi Benar. anak-anak gitu ya, apalagi sekolah dasar. Sekolah Sekolah dasar. dasar yang dimana siswa-siswinya masih baru mengenal, bukan baru mengenal ya, baru tahu pendidikan yang sebenarnya gitu ya, Bu. Dan semua orang melampaui itu, Mas. Benar. Semua orang melampaui itu. Jadi mau nggak mau itu sudah jadi masuk dalam kurikulum kami bahwa memang di Prodi PGSD ini mahasiswa tuh udah tahu caranya bikin perangkat pembelajaran. Tata caranya. Ini ikuti harus update kurikulum yang terbaru. Kalau dosennya nggak belajar kan gimana nanti? Nanti ini dibawa ke sekolah. Sekolah juga pasti akan nanti ditanyakan, di kampus diajari apa, Dek? Nah, Iya, biasanya kalau di perguruan tinggi itu dipercaya pasti tahu update terkait pendidikan, dunia ya pendidikan. betul Guru harus. SD itu pasti mempercayai perguruan tinggi pasti paling update akan dunia pendidikan. Iya, Jadi selain mahasiswa dalam magang itu berhadapan dengan anaknya langsung, mengimplementasikan apa yang telah dipelajari, apa yang telah dibekali terkait kurikulum saat ini, namun diharapkan juga mahasiswa itu dapat membantu guru untuk menyusun perangkat pembelajaran seperti benar. itu gitu ya, Biar Bu. paham juga. Dan Dan juga di prodi kita tuh diajari juga tentang kayak contoh tuh ada mata kuliah pramuka. ada Ada pramuka. mata kuliah Wah, pramuka. Jadi sampai nyanyi-nyanyi juga tentang semua yang diajari dalam pramuka supaya apa? Ketika mereka nanti selesai ikut mata kuliah pramuka, mereka ikut namanya KMD, Mas. KMD apa itu, Bu? Kursus Mahir Dasar. Yang nanti akan bersertifikat dan sertifikat itu bisa jadi tiket untuk mahasiswa ini jadi pembina pramuka di SD-SD gitu. Wah, komplit ya, Bu, kalau di Komplit, PGSD-nya ya, Bu. Karena komplit. identiknya memang kalau sasarannya menjadi guru sekolah dasar, biasanya identik kalau guru sekolah dasar ini guru kelas gitu ya, Bu, bukan hanya guru Iya, mapel. Jadi maka dari itu di program studi PGSD ini membekali semuanya. semuanya. Jangan lupa ada juga nih. Apa itu, Bu? Kalau di SD kan juga ada pelajaran bahasa Madura tuh, mata Iya, pelajaran bahasa. Di PGSD kita juga ada. ada bahasa Oh, Madura. ada dong. Wah, karena Ada. kalau di situ Bondo ini mayoritas orang Madura, jadi muatan Nah, lokalnya iya. itu masuk muatan lokal gitu ya, Bu. Kalau bahasa Madura itu ya, Bu. Iya, masuk muatan Muatan lokal. lokal. Nah, muatan lokal itu kita ambilnya dari kearifan lokal budaya di situ Bondo ini kebanyakan kan pakai Bahasa bahasa Madura, ibunya ya. bahasa Bahasa ibunya ibunya tuh bahasa Madura bahasa kan Madura, ya. benar, Bu. Nah, jadi
eh akhirnya itu yang menjadi ikonnya kita juga, salah satu Iya. ikonnya kita. Wah, luar biasa. Mungkin juga Mas Rekso inget nggak pas kita ada acara malam minggu di Di alun-alun. alun-alun. Wah, Nah, itu mereka spektak. itu mata kuliah loh, Mas. Itu mata kuliah. Iya, Wah, termasuk mata kuliah ya, Bu, mata pementasan itu ya, Bu. mata kuliah seni tari dan musik. Wah, boleh beri aplaus terlebih dahulu untuk Prodi PGSD. Iya. Wah, ternyata selain memberikan kesempatan mahasiswa berhadapan dengan lingkungan sekolah, juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk berhadapan langsung dengan masyarakat, Iya, benar. menunjukkan taringnya nih. Iya. Ini calon guru sekolah dasar lulusan dari PGSD, ternyata bisa semuanya Harus gitu. bisa, harus wajib bisa semuanya. Wah, luar Harus biasa bisa. tentunya ya, Bu. Karena kan kita juga capaiannya itu, kita kan mau menciptakan mahasiswa ini lulusan tahun sekian, lulusan yang berikutnya, lulusan misalkan nih mau lulus yang tahun kemarin nih tahun 2023 akan ketemu dengan siswa SD yang sudah inovatif, anak-anaknya udah digitalisasinya tinggi. Iya. Setidaknya kan kita juga mencetak mahasiswa kita yang inovatif, yang sudah benar-benar paham terkait dengan ini kan digital terus ya, terus Iya, Bu. merongrong kita ini ya. Wah, iya, ini sangat menghantui. Iya. Bu, ini bisa dikatakan tantangankah atau peluangkah bagi Iya, kita gitu ya, gitu Bu? ya, Kalau teknologi ini ya, Bu, di dunia pendidikan. Kalau dari saya Iya. ya, bukan dari yang lain. Kalau dari saya, bisa jadi tantangan, bisa jadi peluang, Mas. Saya katakan menjadi peluang, kenapa? Karena di dunia pendidikan ini butuh memang yang namanya semua aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kalau di kita nih di universitas kan sudah pakai aplikasi Edlink ya. Iya. Nah, di dunia pembelajaran sebenarnya butuh juga, tapi terbatasnya pada ketika sudah diterapkan nanti ada kendalanya di mana? Nggak punya gadget, sekolah tidak memperbolehkan bawa gadget dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi peluang itu setidaknya kan bisa menciptakan guru-gurunya yang berwawasan IT dengan di era yang seperti saat ini loh Iya. ya. Semuanya serba AI. semua. Nah, yang menjadi tantangan bagi kami di Prodi PGSD adalah berkembang pesatnya AI ini menjadikan sebuah masalah. Masalahnya apa? Masalahnya apa tuh, Bu? Masalahnya apa kira-kira? Salah satunya itu ya ada beberapa mungkin dari mahasiswa yang kadang menyalahgunakan. Benar. Pada akhirnya sekarang tuh ya literasi membacanya Kurang juga, Bu. karena Jadi- senang literasi menonton, literasi membaca di gadget. Itu yang jadi tantangan bagi kami, sehingga pada akhirnya setidaknya kita harus bisa benar-benar berdisiplin positif menggunakan gadget ya, atau memanfaatkan atau mendapatkan informasi-informasi terkait dengan digitalisasi ini gitu loh. Iya. Berat memang ya, Bu, kalau bicara terkait teknologi nih ya, Bu. Berat banget. Ya, Bu, kembali lagi ke tadi Bu Vidya mengatakan bahwasanya dosen ini setidaknya harus inspiratif terlebih dahulu, kreatif terlebih dahulu, inovatif terlebih dahulu untuk mencetak lulusan yang dimaksud gitu, Iya. inovatif, kreatif gitu ya, Bu. Dari Bu Vidya sendiri, bukan dari Bu Vidya sendiri sih, dari program studi ini sendiri sudah menyiapkan seperti apa, dirancang seperti apakah itu, Bu, untuk menyiapkan lulusan yang inovatif, kreatif tentunya, Bu. Ya, oke. Kalau dari prodi sendiri itu kita sudah salah satunya ya kita Tadi penyesuaian kurikulum penyesuaian gitu ya, Bu. kurikulum. Jadi kita pun juga udah menyesuaikan kira-kira nanti mau mahasiswa ini nanti ngajar di SD harus disesuaikan. Jadi mahasiswa yang di prodi PGSD ini belajar semua mata pelajaran yang ada di SD. Tidak menutup kemungkinan mereka juga mendapatkan tambahan-tambahan kayak
bahasa Inggris, bahasa Madura, nah kayak gitu. Nah, kemudian yang kami siapkan seperti mata kuliah ada mata kuliah TIK pembelajaran, mata kuliah tentang psikologi pendidikan, mata kuliah tentang mata pelajaran yang ada di SD, terkait juga dengan perkembangan siswa kayak apa nih, perkembangan Iya. peserta didik, itu diajarin Mas. Wah, Jadi filsafat pendidikan pun juga ada. ada Jadi gitu ya Bu. kalau ketika mahasiswa itu nanti magang, kan magangnya di semester 6 nih. Iya. Semester 6. Ketika mereka magang, mereka sudah punya sangu tuh ya. Sudah punya bekal gitu ya Bu. Udah punya bekal buat saya nih kalau ngadepin anak seperti ini gimana nih. Kalau menurut orang kacamatanya orang lain ada anak-anak yang muter-muter di kelas, ini anaknya hiperaktif, tapi mereka tahu caranya membaca. Ini bukan hiperaktif, tapi anak ini kebutuhan belajarnya itu ini. Iya. Jadi bisa dianalisis. Nah, kebetulan anak-anak zaman now ya, zaman now bilangnya. Zaman now gitu. Kayaknya Ada anak-anak zaman now juga ada emak-emak zaman now. gitu ya. Ya, maksudnya gini, di generasi sekarang ini kita tahu anak-anak generasi saat ini tuh nggak jauh-jauh dari gadget. Berarti kan kita harus menciptakan mahasiswa calon guru yang harus tahu digital juga kan Iya, Mas. harus melek digital. Nah, harus melek digital kayak gitu. Iya. Supaya mereka nanti ketika sudah bertemu dengan anak-anak generasi alfa katanya ya. Ya, Kalau ada nggak generasi salah ya. lagi ya Bu, ada Gen Z, ada generasi Alpha. Gen Z Banyak itu yang generasi nih. kemarin. Gen Z itu yang saat ini kayak Mas Rekso ini Oh, Gen Z Gen Z nih. gitu ya, Bu. Gen Z ini Mas Yes, Rekso banyak. nih. Nah, akan ketemu dengan generasi alfa ya. Gen Z sekarang nih kalau anak-anak ngajar tuh kayak ibaratnya perubahannya gini loh Mas. Mungkin dulu Mas Rekso kalau dapat dinilai sama guru ya, langsung dan nilai biasa aja. Sekarang tuh mereka punya inovasi, bikin stempel atas nama gurunya tas. Udah. Terus kalau ngajar, oke, kita sekarang ngajarnya pakai aplikasi pembelajaran. Ayo main game. Nah, sekarang kayak gitu, Mas. Wah, jadi kompleks gitu ya Bu, Kompleks. Prodi PGSD ini dalam menyiapkan SDM atau menyiapkan lulusan-lulusan dari program studi PGSD UNAS lebih tepatnya gitu ya, dalam mencetak atau menyiapkan lulusan yang inovatif, Betul. kreatif, dan mampu tentunya dalam berhadapan bersama anak-anak sekolah dasar Iya, gitu ya betul. Bu. Betul. Iya, tentunya Bu, dari lulusan program studi PGSD ini, prospek pekerjaannya apakah hanya di guru sekolah dasar? Itu banyak yang ditanyakan nih Bu ya Bu. Gitu ya. Iya, karena kan gelarnya SPD nantinya ya Iya, Bu. betul. Apakah prospeknya hanya di guru sekolah dasar? Apakah tidak ada berprospek atau ya tidak berprospek ke pekerjaan lainnya? Iya. Kalau di prodi kita PGSD itu selain jadi guru, selain jadi pengajar, yang utama memang pengajar, Mas. Pengajar Profil utamanya. lulusan kita itu yang pertama pengajar, kemudian yang kedua itu bisa jadi peneliti pemula atau praktisi pendidikan atau konsultan pendidikan juga, atau kalau di non kependidikan pun juga bisa. Bisa gitu ya Bu tentunya Bu. Bisa, Karena non kependidikan juga iya, bisa. karena yang Rekso tahu juga sepertinya ada beberapa lulusan Prodi PGSD UNAS ini yang juga bekerja di sektor perbankan tentunya ya Bu. Banyak. Banyak gitu ya Bu. Wah, jadi Banyak. Tapi lebih banyak yang jadi di lingkungan pendidikan loh ya. Iya, Banyak banget itu. iya di lingkungan pendidikan. Utamanya memang linearnya ke dunia Iya, pendidikan gitu ya betul. Bu. Namun juga Ada. lulusan Prodi PGSD ini juga mampu bersaing di dunia kerja lainnya, Iya, bukan betul. hanya di dunia pendidikan saja. Betul. Namun utamanya memang di dunia pendidikan. Iya. Oke. Saat ini Reza berikan kesempatan untuk Bu Vidya untuk bisa mengajak semua masyarakat dimanapun Anda berada yang nonton podcast kali ini tentunya ya Bu Vidya Oke, untuk diajak. bisa menjadi bagian dari Prodi Oke, PGSD siap. UNAS. Oke, siap, makasih. Baik, untuk seluruh
penonton podcastnya UNAS, kami tunggu kehadiran kalian semua, adik-adik, atau nih yang nonton bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mau ngajak anak-anaknya untuk kuliah di sini. PGSD menjanjikan, akreditasinya udah baik sekali. Baik sekali. Kemudian untuk kedepannya sangat visioner. Jadi ketika nanti teman-teman atau bapak ibu mau pilih nih mau kuliah di mana ya, prodi PGSD aja ya. Saya Iya. tunggu. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Tadi Bu Vidya mengajaknya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi penonton yang mungkin mau mengarahkan anak-anaknya. Bukan hanya mengarahkan anak-anaknya, namun mengarahkan dirinya juga gitu ya, Bu. Iya, Karena betul, kuliah ini tidak ada batasan usia gitu ya, Bu. Oh ya. iya, ada yang lupa Mas. Iya. Kalaupun nanti ada bapak ibu guru yang sudah kuliah tapi jurusannya lain, kadang ada kan Untuk pengajar meliniarkan gitu ya, Bu. untuk meliniarkan Benar. supaya gelarnya jadi SPD juga bisa bapak Bisa, ibu di gitu PGSD. ya. Apa sih yang nggak bisa di UNAS? Semua Bisa. terfasilitasi sesuai dengan Betul. kemampuan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa gitu ya, Iya. adik-adik siswa yang masih belum menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Bu Ya. Vidya, terima kasih sudah bersedia Sama-sama. datang ke podcast kita UNAS Kampus Penggerak Kewirausahaan tentunya. Oke. Semoga Bu Vidya sehat selalu, Amin. keluarga Prodi PGSD juga sehat selalu, sehat walafiat gitu ya Bu Vidya. Tetap semangat, jangan pernah lengah ya Bu untuk mendidik atau menyiapkan lulusan Semangat. PGSD yang berkompeten dan mampu bersaing di dunia kerja. Betul. Ya Bu Vidya Ya. ya. Oke Sobat UNAS, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.